Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ilmu Nahwu untuk pemula, dan sekarang kita membahas tentang huruf-huruf jazm atau huruf yang menjazmkan fiil mudhari yang biasa disebut dengan istilah al-jawazim, ya. Sebagaimana di kitab Matan al-Ajurumiyah dikatakan wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'ai wa la fin nahi wad du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khasatan, ya. Jadi huruf jazm ini ada 18. Sama seperti huruf yang menasobkan atau an-nawasib, maka al-jawazim juga hanya berlaku untuk fi'il mudhari, ya. Karena fi'il madhi dan fi'il amr, ya, ini mabni, sehingga tidak bisa dimasuki amil jawazim. Nah, apa saja huruf yang bisa menjazmkan? Yang pertama adalah lam, ya. Lam artinya tidak atau belum. Misalnya kita mengatakan lam adhab ila suqi, ya, saya tidak pergi ke pasar. Di sini asalnya adhabu ila suqi. Ketika dalam di depannya, ya, adhabu yang semula marfu' dengan dhammah yang menjadi majzum dengan sukun, ya, lam adhab ila suqi. Karena memang tanda asal jazm, ya, tanda asal bagi jazm adalah sukun. Sebagaimana rafa tanda asalnya adalah dhammah, nasab tanda asalnya adalah fathah, kemudian jar tanda asal adalah kasrah, maka jazm tanda asalnya adalah sukun. Sehingga fi'il mudhari kalau bertemu dengan huruf jazm, ya, dia disukunkan, ya, kalau dia tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Insyaallah di akhir kita akan rinci, ya, keadaan fi'il mudhari ketika bertemu dengan huruf yang menjazmkan ini. Nah, yang kedua lamma. Lamma artinya belum, ya. Misalnya lamma ursil alwajibati, saya belum mengirimkan, ya, PR. Di sini asalnya ursilu, ya, ketika ada lamma menjadi sukun. Lamma ursil alwajibati. Ini kalau mau diwasal bacanya lamma ursilil wajibati, ya. Nah, kemudian yang ketiga alam, ya. Alam ini kan sebetulnya lam yang ditambahkan hamzah istifham di depannya. Jadi kalau lam tidak, maka alam adalah tidakkah, ya. Alam ta'lam anna nahwa sahlun? Tidakkah kamu tahu bahwasanya nahwu itu mudah? Nah, ini alam, ya. Asalnya ta'lamu menjadi alam ta'lam, ya. Kemudian yang keempat alamma. Nah, alamma ini sebetulnya lamma yang ditambahkan dengan hamzah istifham, ya. Misalnya alamma yadhhab Zaidun? Belumkah Zaid pergi? Ya, jadi ini nanya. Jadi alam sama alamma konteksnya untuk pertanyaan. Tidakkah atau belumkah? Nah, kemudian lamul amri. Lamul amri adalah lam yang maknanya perintah. Dan kita jangan terkecoh, ya. Ketika kita membahas nasab, kita mengenal ada yang namanya an, lan, idan, kai, lamukai. Ada yang namanya lamukai ketika membahas nasab. Nah, ketika membahas jazm, ada yang namanya lamul amr. Dan keduanya ini mirip, ya, mirip sekali. Bedanya adalah pada maknanya, ya. Bedanya pada maknanya. Kalau lamukai, maknanya adalah supaya, ya, menjelaskan tujuan, ya. Adapun lamul amr, ini lam yang maknanya perintah. Biasanya kalau perintahkan pakai fi'il amr, yaitu kalau perintah langsung. Lamul amr ini digunakan untuk perintah tidak langsung, ya. Perintah tidak langsung itu seperti kalau misalnya kita mengatakan, tolong katakan kepada Zaid, ya, hendaknya dia pergi ke kampus sekarang. Nah, ini namanya perintah, ya. Karena ini adalah perintah tidak langsung. Kalau langsung kan yang ada di depan kita, ya. Hai Zaid, pergi ke kampus, ya. Tapi kalau Zaidnya nggak ada, misalnya yang ada adalah adiknya, maka kita pesan kepada adiknya, tolong bilang ke Zaid, ya, hendaknya dia pergi ke kampus sekarang. Misalnya seperti itu. Nah, lamul amr ini digunakan untuk kata perintah tidak langsung semacam ini, ya.
Contohnya dalam Al-Qur'an ya, dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih ya. Hendaknya orang yang mampu, yang memiliki kelapangan, dzu sa'atin memiliki kelapangan, memberi nafkah ya, berinfak ya min sa'atih ya, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan keluasan yang ia miliki. Di sini liyunfiq ya, lamnya adalah lamul amr. Jadi bedanya kalau lam kai dia menasabkan fathah ya fi'il mudhari'nya. Tapi kalau lamul amr ya dia menjazmkan sukun. Yunfiq. Di sini bedanya. Nah, kalau mau membedakan ya maka bisa kita bedakan dari sisi maknanya. Kalau maknanya menjelaskan tujuan ya supaya agar, maka dia lamul kai. Tapi kalau dia adalah bentuknya perintah tidak langsung ya maka dia adalah lamul amr ya. Kemudian lamud du'a. Lamud du'a ini sebetulnya sama dengan lamul amr, tapi bedanya kan ya di mana amr itu kan talabun minal a'la ilal adna ya. Ini amr, permintaan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Ya misalnya kalau bos nyuruh staff, ini namanya nyuruh ya. Namanya merintah. Tapi kalau staff ya kepada bos itu namanya minta tolong ya, doa, memohon ya, bukan memerintah. Jadi bedanya cuma itu aja antara lamul amr dengan lamud du'a. Contohnya dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun ya. Wa nadau, mereka berseru, ya malik, wahai malik, liyaqdi alaina rabbuk ya, hendaknya Tuhanmu membunuh kami saja. Yang memutuskan atas kami itu maksudnya membunuh kami. Qala innakum makisun ya. Nah, di sini yang itu adalah liyaqdi ya. Ini kan permintaan dari orang yang menyuruh kepada raja, maka harus sopan ya. Maka di sini ya namanya lamud du'a. Liyaqdi kan asalnya qada ya, qudi ya, ada ya-nya. Kemudian karena ada lamud du'a, ya-nya dibuang ya, sehingga menjadi liyaqdi alaina rabbuk, pendek. Asalnya ya qudi ya. Nah. Kemudian la fin nahi, yang ketujuh la fin nahi, ini maksudnya la nahiyah yang ada dalam fi'il nahi. Contohnya la taktub, la taqra, la tadrib, la taghdab dan seterusnya. Maka ya ini namanya la nahiyah. Makanya kenapa waktu kita bahas fi'il cuma 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Dan fi'il nahi tidak termasuk. Karena memang fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari yang di depannya diawali dengan la nahiyah. La yang maknanya jangan, larangan. Karena la ada 2, ada la nafiyah. La yang artinya tidak, ada la nahiyah, adalah yang artinya jangan. Ya, nah. Kemudian yang ke-8 la fid du'a. Ini sama ya. Jadi sebenarnya la nahiyah sama la fid du'a sama, bedanya ya itu tadi ya, antara siapa yang memerintah siapa. Kalau lebih tinggi kepada yang lebih rendah namanya amr, dan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi namanya doa ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah 86, ini doa yang panjang ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Nah, di sini kan permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, maka tidak mungkin kita katakan ini adalah la nahiyah, larangan. Bukan. Ini dari kita yang rendah kepada Allah yang maha tinggi, maka ini disebut sebagai ya la, yang mananya doa permohonan ya. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Perhatikan, semua doa-doa ini bentuknya kan dalam bentuk fi'il nahiyah. Maka kita katakan di sini la-nya adalah la fi doa, sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu ya, kalau Allah yang melarang kepada kita maka jelas namanya la nahiyah. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimasukkan ke nerakanya, agar kita tidak mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak dihukum ketika melakukan kesalahan, maka ini jelas bukan amr tapi doa, permohonan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu ya. Jadi ada 8 yang normal. Ya, kita coba menyebutkan yang ke-8 yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa lamud du'a, la fi nahi dan la fid du'a. Nah, ini ada 8. Sisanya yang 10 ya, kan tadi katanya ada 18 ya. Jadi dari 18 itu 8 itu yang menjazmkan satu fiil. Jadi dari lam sampai la fid du'a ada 8 huruf jazm yang menjazmkan satu fiil. Adapun sisanya ya, in, wama, waman, wamahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haisuma, wa kaifama, wa ida, fi syi'ri khasatan. Ya, ini semuanya menjazmkan dua fiil. Dan kalimatnya harus kalimat jawab syarat. Ya, kalimatnya harus kalimat jawab syarat. Kalimat jawab syarat itu ya seperti kalau dalam bahasa kita, jika begini maka begitu. Jika begini maka begitu. Ini namanya kalimat jawab syarat. Ya. Misalnya in ya. In. Misalnya kita katakan in takum akum. Jika kamu berdiri, maka saya berdiri. Maka di sini ya in kita katakan ya huruf syarat dan huruf jazm. Kemudian takum ini namanya fiil syarat. Ya. Syaratnya kamu berdiri. Kemudian, kenapa kalau kamu berdiri? Akum, saya pun berdiri. Maka akum adalah fiil jawab. Jadi kalau takum fiil syarat, maka akum adalah fiil jawab. Dan kedua-duanya majzum. Ya. In takum, akum. Jika kamu berdiri, saya berdiri. Kemudian, ya misalnya man ya. Misalnya, man yadhhab adhhab ma'ahu. Ya, man yadhhab adhhab ma'ahu. Siapa saja yang pergi, saya pergi bersamanya. Maka di sini yadhhab namanya fiil syarat, kemudian adhhab namanya fiil jawab. Nah, ini lakukan hal ini kepada yang lain. Jadi in, ma, man, mahma, idma, ayyun, mata, kemudian ayyana, aina, anna, haisuma dan kaifama. Nah, ini semua ya silakan ya dibuat kalimat jawab syaratnya. Ya. Misalnya mata ya. Mata tarji' arji'. Ya, kapanpun kamu pulang, saya juga pulang. Nah, ini kalimatnya seperti ini ya. Jadi silakan diberikan contoh yang lain untuk huruf-huruf yang lain. Intinya ya ke-10 huruf ini in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haisuma, kaifama, ini semuanya menjazmkan dua fiil ya. Dan bentuknya harus kalimat jawab syarat ya. Ya, seperti misalnya di buku ini kita berikan contoh in tadhab adhab. Jika kamu pergi, saya pergi. Kemudian ayya kitabin taqra aqra. Kitab apa saja yang kamu baca, saya baca. Ya, ini kalimatnya jawab syarat. Kemudian ya, yang terakhir adalah ida ya. Ini kalau kita mengikuti standarnya Jurmiyah. Adapun di kitab ini, kitab ilmu untuk pemula, sengaja ida tidak dimasukkan karena memang ida ini hanya pada syair saja ya. Sehingga ya bisa diabaikan. Ya, jarang kita menemukan ida sebagai huruf jazm ya. Nah, contoh ida di dalam syair, misalnya dalam syair ya, ida tusibka khasasatan fatajammali. Apabila kesulitan ya, kesempitan hidup menimpamu, fatajammali, maka bersikaplah biasa-biasa saja. Yang jadi syahid adalah kalimat ida tusibka ya. Tusibka ini dijazmkan ya. Kemudian ini adalah fiil syaratnya tusibka. Fiil jawabnya adalah fatajammali. Maka ya tajammal itu dari kata jamil. Jamil itu maksudnya ya bersikap biasa saja seakan tidak terjadi apa-apa. Ini nasihat yang luar biasa ya. Idza tusibka khasasatan fatajammali. Apabila kesempitan hidup menimpamu, maka bersikaplah biasa-biasa saja seakan tidak terjadi apa-apa untuk menunjukkan izzahmu di depan manusia. Karena kita hanya boleh merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi itu ya 18 huruf jazm.
Kemudian bagaimana keadaan fi'il mudhari ketika bertemu dengan huruf jazm? Maka ada rinciannya sebagaimana kemarin waktu kita membahas keadaan fi'il mudhari ketika bertemu huruf yang menasabkan. Karena fi'il mudhari yang sudah kita bahas kemarin ya terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa. Misalnya kalau kataba ya yaktubu, kemudian dhamir hiya taktubu, dhamir anta taktubu, kemudian dhamir ana aktubu dan dhamir nahnu naktubu. Nah, kalau yaktubu, taktubu, aktubu dan naktubu bertemu dengan huruf jazm, yang terjadi adalah dia disukunkan. Ya, lam yaktub, lam taktub, lam aktub, lam naktub. Ini al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian yang kedua adalah al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Apa sih fi'il yang 5? Fi'il yang 5 itu adalah fi'il yang bersambung dengan waw jama', alif tasniyah dan ya muannasah mukhatabah, ya. Dengan wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, kalau al-af'alul khamsah ini bertemu dengan huruf jazm, ya misalnya yaktubu kan yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktuwina, yang terjadi adalah nunnya dibuang, ya sama ketika bertemu dengan huruf nasab. Sama nunnya dibuang juga. Ya misalnya yaktubani jadinya lam yaktuba, lam taktuba, lam yaktubu, lam taktubu, lam taktubi, ya. Ini yang terjadi kalau bertemu dengan huruf jazm. Ya, al-af'al khamsah bertemu dengan huruf jazm maka nunnya dibuang. Lalu kemudian apa yang terjadi apabila fi'il mudhari yang bersama dengan nun niswah, yaitu fi'il mudhari dhamir hunna dan antunna bertemu dengan huruf jazm, maka tidak terjadi apa-apa. Karena yang udah belajar kita kemarin bahwasanya fi'il mudhari dhamir hunna dan antunna ini mabni, ya. Yaktubna dan taktubna itu mabni. Namanya mabni, dia nggak peduli dengan huruf apapun. Sehingga ketika ada lam di depannya tetap lam yaktubna, lam taktubna, ya. Ini keadaan yang ketiga, ya. Kemudian keadaan yang keempat, ya, kalau fi'il mudhari'nya itu bersambung dengan huruf illat di akhirnya, ya. Kemarin kita udah bahas juga bahwa fi'il mudhari itu ya ketika bersambung dengan illat dia ada 3 kondisi. Ada yang akhirnya waw seperti yad'u, ada yang akhirnya alif seperti yakhsha, ada akhirnya ya seperti ya yarmi. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kalau bertemu dengan huruf jazm, huruf illatnya dibuang. Ya, huruf illatnya dibuang. Ini yang membedakan antara huruf nasab dengan huruf jazm. Kalau huruf jazm ketika bertemu dengan fi'il mudhari yang akhirnya huruf illat, maka huruf illatnya dibuang, ya. Yakhsha jadi lam yakhsha. Ya, alifnya dibuang. Yad'u menjadi lam yad'u, ya, wawunya dibuang. Yarmi menjadi lam yarmi, ya-nya dibuang, ya. Ini kalau bertemu huruf jazm. Kemarin waktu kita membahas, ya, kalau fi'il mudhari yang akhirnya huruf illat bertemu dengan huruf nasab, maka kalau akhirnya waw dan ya dia difathahkan, ya. Lan yad'uwa lan yarmiya. Tapi kalau alif dia tidak terjadi apa-apa. Lan yakhsha. Tapi kalau huruf jazm misalnya lam, maka huruf illatnya dibuang. Lam yad'u, lam yakhsha, lam yarmi, ya. Jadi ini ya 4 keadaan fi'il mudhari ketika bertemu dengan huruf-huruf jazam. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.